Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita kembali datang ke tempat ini di minggu yang pertama di bulan Mei. Kita mau merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita mau mengingat kembali kasih setia Tuhan dalam hidup kita, keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, dan kita bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk kita memulai ibadah kita pada saat hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan terus beri buat kami ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami itu karena campur tangan Tuhan. Kami percaya karena Tuhan bekerja, karena Engkau telah menyelamatkan setiap kami, karena Engkau memberikan janji-janji-Mu dalam kami, karena kemenangan itu telah Engkau kerjakan ya Tuhan, dan diberikan dalam setiap kami. Berbahagialah setiap kami yang dipanggil anak oleh Engkau, dan kami sungguh bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami mau merayakan kemenangan yang Tuhan beri, dan kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri, lalu beri senyuman dengan mata kita kepada kanan kiri. Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Sebab Dia adalah penebus kita, Dia penolong kita, Dia satu-satunya yang hidup, Dia Allah yang kekal, Dia Allah yang kuasa. Kami percaya Tuhan, kemenangan dari-Mu itu yang memampukan kami. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan
sebab dia pengharapan yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia adalah satu-satunya pengharapan dan dia pengharapan yang hidup. Dan dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala hal. Kami tidak takut ya Tuhan, sebab kami berpegang kepada janji-Mu. Semua janji dan kemenangan-Mu nyata. Salib Tuhan adalah bukti nyata kemenangan atas janji-janji-Mu. Kami tahu Engkau yang bekerja sampai saat ini. Kami tahu Engkau tak berhenti bekerja. Sekalipun telah lunas semua dibayar. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Di tengah luas samudra, kami percaya Tuhan tetap ada. Di tengah amuk badai yang bergelora, kami tahu tangan Tuhan terentang. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu
bahwa Dialah Tuhan yang turut bekerja, yang telah menyelesaikan segala sesuatunya di kayu salib. Dialah Allah yang bekerja, Dialah yang tetap ada, yang Dia menyatakan kemuliaan dan kemenangannya setiap hari, bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Engkau perisai, Engkau benteng kami, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, nyatakan sekali lagi dengan iman, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara. Tuhan Engkau bangkit, Tuhan Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau tetap bekerja terhadap, sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segalanya. Kami percaya segala perkara Mari angkat tanganmu bersama-sama, angkat tanganmu, katakan, sepasti mentari bersinar begitu. Amin. Kami percaya Kau tetap bekerja dalam segala perkara. Masih ya drum, memuji Tuhan. Naikkan suaramu lebih lagi, katakan, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segalanya. Kau bekerja segala perkara, Engkau turut bekerja, sepasti mentari kami percaya janjimu dalam segala yang kami tahu Tuhan telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Engkau telah memberi kemenangan kepada kami. Tapi Engkau tidak selesai. Engkau belum selesai dengan hidup kami. Engkau tetap bekerja. Engkau terus bekerja dalam kami, Tuhan. Engkau terus bekerja dalam kami. Bahwa kami terus dekat kepada salib Tuhan. Yang kami percayai bahwa Tuhan telah memberi kemenangan.
dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu sucikan hatiku. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi renungkan salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami datang di hadapan-Mu
Saat ini Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih, kami telah diizinkan memasuki bulan yang kelima, di mana kami boleh bersyukur akan anugerah pemeliharaan, perlindungan, penyertaan atas setiap hidup kami dan keluarga kami, sehingga setiap kami boleh menikmati segala berkat-berkat ilahi ada di atas kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu, hikmat yang daripada Tuhan, bahkan kemenangan-kemenangan dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Inilah alasan kami pagi ini, kami mengucap syukur di hadapan-Mu dan merendahkan diri kami untuk tersungkur di kaki-Mu dan berkata, Tuhan, Engkau segala-galanya bagi hidup kami. Kami bersyukur Engkau bukan sekedar hanya menebus, menyelamatkan kami, tapi Kau punya rancangan rencana yang besar. Selama kami hidup di dunia ini, kami bisa menjadi berkat oleh banyak orang, oleh karena Yesus ada di dalam diri kami. Itu sebabnya hari ini berkatilah kehidupan rohani kami, berkatilah seluruh pikiran kami, jiwa kami, roh kami, sehingga hari ini kami dapat menangkap isi hati-Mu melalui kebenaran yang hendak kami dengar. Dan kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini menjadi dasar fondasi untuk kami melangkah sepanjang bulan ini dengan kemenangan, dengan segala berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Kami siap menyambutnya penuh dengan hati yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sedang duduk, shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita telah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan yang kelima, bulan Mei. Sekalipun sudah ada banyak orang yang sudah divaksin, namun kita tetap waspada dan hati-hati. Karena itu saya tetap menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara tetap menjalankan protokol kesehatan, sebab kita semua masih ada dalam situasi yang rentan terhadap COVID-19 ini. Namun saya percaya bahwa bangsa ini pasti akan terbebas dari virus ini. Dan hendaklah kita semua tetap mengikuti dan taat kepada semua aturan pemerintah agar semuanya ini segera berakhir. Amin. Segera berakhir. Memang tidak dapat dipungkiri, saudara, tidak dapat dipungkiri, sejak kita semua harus mengalami akan adanya COVID-19 ini, setiap kita sekarang ini tidak dapat hidup seperti dulu lagi. Ada banyak batasan-batasan yang membatasi ruang gerak kita. Dan selama hampir 1,5 tahun ini telah membentuk sebuah kehidupan atau gaya hidup yang baru. 1,5 tahun ini, setiap kita ini telah dibentuk dengan sebuah gaya hidup atau kehidupan yang baru. Tanpa sadar sekarang ini kita semua ini telah terbiasa hidup di dalam membatasi diri. Sudah ini menjadi sebuah gaya hidup, ya, membatasi diri, menjaga jarak, ya, kemudian tidak berjabat tangan. Ini sudah menjadi gaya hidup setelah 1,5 tahun ini. Bahkan sekarang ada banyak di antara kita memperkecil, mempersempit semua hal agar kita tidak terserang COVID-19 ini lagi. Agar kita tidak tertular, agar kita tidak terserang. Sehingga kita mempersempit, memperkecil semua hal supaya ini menjadi cara kita memproteksi dari virus ini. Namun tanpa disadari, kehidupan rohani kita pun sekarang kapasitasnya telah diperkecil ruang geraknya. Kita sudah tidak bisa bebas seperti dulu lagi, ya kan? Untuk memuji Tuhan, ya. Mulut kita harus ditutup dengan masker, ya. Kemudian juga kita tidak bisa berjabat tangan, ya. Kita tidak bisa saling peluk, ya. Sekarang banyak batasan-batasan sehingga kita terasa sekali, ya, dalam kehidupan kita berkeluarga dalam gereja ini, kehidupan rohani kita pun sekarang kapasitasnya diperkecil. Namun
saya yang mau tanyakan adalah, apakah sebagian dari kita juga karena sudah tidak bisa beribadah ya secara seperti dulu lagi. Artinya kita yang lansia ini ya ada yang berani, ada yang takut, ya kan. Nah, kalau yang takut ini, apakah kita nih di rumah ya, apakah juga bangun pagi jam 7 seperti ini ya, atau malah masih tidur ya, sampai nanti siang, sampai nanti jam 2 baru bangun ya, baru mengikuti YouTube berikutnya, ataukah seperti itu? Nah, apakah sebagian kita juga memperkecil kehidupan rohani kita? Sebagian dari kita tidak lagi berdoa, atau mungkin berdoa tetapi porsinya kita kurangi. Ataukah sebagian dari kita sudah tidak baca firman atau mendengar firman secara rutin seperti dulu lagi? Sebagian dari kita juga sudah tidak memberikan mungkin persembahan kepada Tuhan karena tidak bisa datang ke gereja lagi. Tentu situasi sekarang ini sudah mengubah gaya hidup kita. Mudah-mudahan tidak mengubah kehidupan rohani kita, khususnya keintiman kita dengan Tuhan. Sebab sebagian besar orang Kristen sekarang ini berkata seperti ini, aku sudah tidak boleh lagi beribadah oleh anak-anakku karena umur. Namun ternyata setiap hari dia bisa pergi kemanapun atau jalan kemanapun tanpa takut ketularan COVID. Ya, tapi untuk ibadah dilarang, saudara. Tapi kemana-mana boleh, ya. Nah, saudara, selaku hamba Tuhan, tentu saya ingin mendorong untuk saudara tetap waspada dan harus hati-hati dengan situasi sekarang ini masih rentan terhadap COVID-19. Namun yang saya maksudkan adalah jangan sampai situasi sekarang ini yang sedang kita hadapi bersama-sama ini justru memperkecil kapasitas kehidupan rohani kita yang telah kita bangun selama ini. Jangan sampai situasi yang sekarang sedang kita hadapi bersama-sama ini justru memperkecil kapasitas kehidupan rohani kita yang telah kita bangun berpuluh-puluh tahun ini. Hanya gara-gara virus ini sehingga semua kita perkecil semuanya. Nah, itu sebabnya hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang capacity atau kapasitas atau daya tampung. Nah, saudara, tanpa sadar kita telah memberikan ruang kapasitas atau wadah kita lebih banyak diisi sekarang ini ketakutan, kecemasan, kekhawatiran daripada iman pengharapan kepada Tuhan. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mendorong saudara, biar melalui kebenaran ini kita semuanya tetap terus menjaga kapasitas rohani kita. Jangan semakin sempit, jangan semakin kecil, jangan dibatasi. Tetapi mari izinkan iman pengharapan kita terus kita bangun makin besar. Makin besar. Kita seharusnya justru memperbesar kapasitas kehidupan rohani kita untuk dimaksimalkan. Hari ini saya mau katakan seperti ini. Coba kita cek ya kehidupan rohani kita sekarang ini dibandingkan 1,5 tahun yang lalu. Kita cek. Ya, kalau di internet tuh ada sebuah aplikasi yang namanya speed test untuk menguji kecepatannya internet di rumah kita itu, di area kita itu lambat atau cepat, ya. Kita bisa lihat download dan uploadnya seperti itu melalui aplikasi yang namanya speed test. Nah, hari ini saudara, kita coba cek kehidupan rohani kita yang sekarang ini dibandingkan dengan 1,5 tahun yang lalu, sebelum ada pandemi ini. Kapasitas atau ruang hati kita buat Tuhan dibandingkan dengan sekarang ini dengan yang dulu, kapasitas kehidupan rohani kita, ruang hati kita buat Tuhan makin kecil atau makin besar? Makin kecil atau makin besar? Coba kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dengan tema capacity atau kapasitas. Kapasitas yang diperbesar atau yang di-upgrade dengan cara kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Maka saya percaya melalui firman Tuhan ini kita akan tahu sejauh mana perjalanan rohani kita sampai hari ini.
Saya akan menyampaikan tema ini mungkin beberapa 2-3 minggu, tapi saya percaya ini cara kita untuk melihat sejauh mana perjalanan kehidupan rohani kita dengan Tuhan itu makin kecil atau makin besar. Baik ya, mari kita akan lihat mulai hari ini kebenaran ini. Sedikit demi sedikit saya percaya Tuhan akan menyingkapkan kebenaran ini. Kita akan lihat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan ini tentang kapasitas ini atau daya tampung ini dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Demikian firman Tuhan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia segera pergi. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, juga berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan 5 talenta, Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka katanya itu kepadanya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Nih, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku akan menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Baik saudara, perumpamaan ini sudah kita sering dengar tentang talenta. Kalau kita memperhatikan perikop ini, maka kita akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah sebagai pemilik talenta itu kurang adil. Kurang adil. Kenapa kurang adil? Karena alasannya 3 orang yang dipercaya untuk mengelola talenta itu dipercaya dengan perkara yang berbeda-beda. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Saudara, ini jangan gambarkan 1 talenta itu sesuatu yang kecil, saudara. 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar, orang bekerja zaman dulu upahnya 1 dinar, 1 hari upahnya 1 dinar. Kalau sekarang perkiraannya ambil yang paling kecil, orang bekerja yang paling rendah 50.000. Anda bisa bayangkan 50.000 kali 6.000 dinar. Ya, berarti 300 juta
Satu talenta itu 300 juta. Kalau dihitung dengan uang sekarang, dengan asumsi seorang pekerja upahnya 50 ribu. Bayangkan kalau 2 talenta, bayangkan kalau 5 talenta. Ini besar sekali modalnya ini. Sebenarnya kalau kita mau teliti, membaca ulang dalam ayat 15, mari kita baca. Saya akan menunjukkan kepada saudara ayat 15. Allah sebagai pemilik talenta itu membagikan hamba-hambanya itu bukan tidak adil, sangat adil. Sangat adil. Ya, lihat ini ya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Kata kesanggupan itu memiliki arti kapasitas. Kapasitas. Jadi Allah telah memberikan kepada 3 hambanya itu menurut sesuai kapasitas mereka masing-masing. Ada yang punya kapasitas hanya 1 talenta, ada yang punya kapasitas dengan 2 talenta, tapi ada yang punya kapasitas diberi 5 talenta. Jadi Allah telah memberikan itu dengan adil. Nah, dengarkan ini. Sesungguhnya di dalam setiap hidup kita, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita kapasitas. Tuhan ingin setiap kita harus dapat memperbesar kapasitas yang ada dalam diri kita, serta memaksimalkan kapasitas itu. Apa itu kapasitas? Kapasitas dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti daya tampung, atau daya serap, atau ruang, atau fasilitas yang tersedia. Kapasitas juga memiliki arti suatu kemampuan yang dapat dimaksimalkan. Nah, saudara, tahukah saudara, setiap kita itu sudah diberi oleh Tuhan untuk dapat memperbesar kapasitas yang ada dalam diri kita, yaitu melipat kali gandakan apa yang menjadi milik Tuhan. Seperti Tuhan ini mempercayakan kepada yang 5 talenta, 2 talenta, kemudian 1 talenta, untuk supaya menjalankan. Jadi setiap diri kita itu sudah diberi kemampuan. Setiap kita diberi kapasitas yang berbeda-beda. Namun Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan kita untuk bisa memperbesar kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita itu. Sejak kita di dalam Tuhan, setiap kita telah dianugerahi oleh Tuhan kapasitas untuk menerima berkat dari Tuhan, yang makin lama akan dipercayakan oleh Tuhan, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Bukan sama, bukan makin kecil, tapi makin lama makin besar. Mari kita lihat dalam Yesaya 60 ayat 22. Saya tunjukkan beberapa ayat kepada saudara, bahwa di dalam diri kita itu ada kapasitas untuk dapat menampung segala berkat ilahi, dan itu menjadi makin lama makin besar, makin lama makin hebat. Bukan tetap, bukan stagnasi, tetapi makin lama makin besar. Yesaya 60 ayat 22 dikatakan seperti ini. Yesaya 60 ayat 22, firman Tuhan berkata seperti ini. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Nah, dari ayat ini Tuhan tahu di dalam diri kita ada kapasitas, ada sesuatu tempat atau wadah yang besar yang dapat menampung segala berkat ilahi. Dan setiap kita sudah diberi kemampuan untuk membuat yang tadinya kecil menjadi besar, yang tadinya lemah menjadi kuat. Nah, ingat ini saudara, dalam diri kita Tuhan itu sudah memberikan kemampuan seperti ini. Yang tadinya kecil itu bisa menjadi besar. Kemampuan itu ada dalam diri kita. Yang tadinya lemah kita bisa menjadi kuat. Tuhan ingin mempercayakan hal-hal ini dalam hidup kita, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan melalui hidup kita. Nah, dengar ini. Bahkan dalam Efesus 3:20, kita baca Efesus 3:20. Efesus 3:20 dikatakan seperti ini. Bagi dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya Tuhan telah mempercayakan kuasa yang besar, di mana kuasa itu akan bekerja dalam diri kita lebih dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi dalam diri kita itu ada sebuah potensi yang luar biasa. Amin. Amin. Ada potensi yang luar biasa. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 12 dan 14. Yohanes 14 ayat 12 dan 14. Yesus sendiri berkata seperti ini dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara lihat, Yesus sendiri berkata, kalau kita percaya kepadanya, kepada Yesus, maka kita akan mengerjakan apa yang pernah Yesus kerjakan, bahkan lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Itu loh, saudara lihat, di dalam diri kita ada kapasitas yang dimana kapasitas itu kalau kita maksimalkan, itu bisa terjadi pelipat kali gandaan. Nah sayangnya, orang yang dipercaya 5 talenta ini tahu bahwa dia punya kapasitas untuk bisa lakukan. Yang 2 talenta tahu dia bisa melakukan kapasitasnya, bahwa di dalam diri dia bisa menjalankan untuk melipat kali gandakan. Yang 1 talenta yang dikasih 1 talenta ini malah dikubur, saudara. Malah dikubur. Nah, dengarkan saya, dengarkan baik-baik. Yang menjadi persoalan dalam hidup kita, apakah kita menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada potensi, ada kapasitas untuk bisa mengalami pelipat kali gandaan dari segala berkat dan kuasa dari Allah itu. Apakah kita menyadari bahwa dalam diri kita ada kapasitas, ada potensi untuk mengalami pelipat kali gandaan itu? Dan apakah kita menyadari bahwa kita mau dipakai Allah untuk menyatakan kepada dunia bahwa Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa? Sadar atau tidak, melalui kapasitas dalam diri kita, sebenarnya kita punya potensi untuk melipat kali gandakannya. Dan yang kedua, Allah ingin memakai hidup kita menunjukkan kepada dunia bahwa Allah kita itu hidup, Allah kita itu luar biasa. Sebab ternyata ada orang yang menolak dipercaya Tuhan untuk mengalami pelipat kali gandaan dalam segala berkat yang Tuhan percayakan pada dia. Contohnya, hamba yang dipercaya 1 talenta bukan dijalankan, malah dikubur, saudara. Jadi hari ini Tuhan ingin menegaskan melalui firman Tuhan yang saudara dan saya dengar. Yang pertama, Tuhan telah memanggil kita semua menjadi anak-anaknya. Dengarkan ini, bukan sekedar hanya diselamatkan dan masuk surga. Bukan itu aja. Tetapi perhatikan yang kedua ini, Tuhan ingin memakai kita dengan mempercayakan segala berkat yang tidak terbatas atas kita, dengan berkat yang tidak terbatas atas kita, agar kita dapat menyaksikan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Nah, jadi saudara, kalau Anda mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, intinya adalah Anda dan saya jangan jadi hamba yang diberi 1 talenta lalu dikubur. Tapi Anda dan saya berpikir, jadilah hamba seperti yang dipercaya 5 talenta atau 2 talenta tadi. Dengarkanlah hal ini. Tuhan hanya ingin memakai kita sesuai dengan kapasitas yang kita sediakan kepada Tuhan. Saya ulangi ya. Tuhan hanya ingin memakai kita sesuai dengan kapasitas yang kita sediakan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan memakai kita melebihi kapasitas kita. Hari ini Tuhan akan menunjukkan kita tentang hukum kapasitas.
Apa itu hukum kapasitas? Kita bisa lihat hukum kapasitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saya beri contoh. Seorang olahragawan angkat besi tidak akan mengangkat beban melebihi batas kapasitas kemampuannya. Kalau kemampuannya dia mengangkat 100 kilo, dia tidak akan mengangkat beban yang 150 kilo. Pasti tidak bisa. Batas kemampuannya 100 kilo, maka dia juga akan mengangkat beban seukuran kapasitasnya 100 kilo. Dengarkan ini. Demikian juga Tuhan tidak akan menguji dengan percobaan-percobaan, menguji dengan ujian-ujian apapun melebihi batas kemampuan kita. Tidak, percayalah. Saudara, kalau saudara melihat, ya, kenapa ya orang itu kok kuat ya? Ngalami ujian kayak gitu tuh. Nah, aku sudah tidak kuat. Nah, saudara, kapasitasnya beda dengan orang itu. Beda sekali. Orang itu mampu. Mungkin orang lain tidak mampu, saudara. Tetapi, saudara lihat. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu memakai standar seberapa banyak kapasitas kita di situ. Nah, ujian Tuhan tidak akan melebihi itu. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 13 10. 1 Korintus 10 ayat 13, maaf. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kamu tidak akan dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihat, saudara. Tuhan tidak akan menguji kita melampaui batas kapasitas kita. Jadi setiap kita itu sudah punya kapasitas. Tuhan akan mempercayakan kepada kita sesuai dengan kapasitas kita. Dan Dia tidak akan memberikan kepercayaan lebih dari apa yang kita sediakan kepada Tuhan. Kalau kapasitas kita kecil, Tuhan ya juga akan memberikan seperti itu. Kalau kapasitas kita besar, maka Tuhan juga memberikan sesuai dengan kapasitas yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, ayo kita lihat. Saya beri contoh lagi 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, tapi kita baca ayat 6 aja. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 6. Tentang janda miskin yang dimana sudah tidak punya apa-apa, sekarang suruh nyari bejana begitu banyak, cari bejana yang banyak, jangan terlalu sedikit, dan supaya ketika minyak itu dituang sesuai dengan ukuran, sesuai dengan berapa banyak bejananya, di situ minyak itu tidak akan pernah berhenti. Nah, kita lihat. Begitu banyak bejana yang sudah disediakan. Ayat 6 kita baca. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, sudah lihat, ini hukum kapasitas. Di mana ketika bejana itu sudah tidak ada lagi, minyak itu berhenti. Dengar ini, saudara. Saya ulangi ya. Segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita tergantung seberapa banyak dan seberapa besar wadah hati kita yang kita sediakan kepada Tuhan. Kalau hidup kita sebagai bangsa sudah penuh dengan ide-ide kita, dengan gagasan kita, sudah penuh dengan pemikiran kita sendiri, sudah penuh dengan kemauan kita sendiri, sudah penuh dengan prinsip-prinsip yang di mana kita kompromi dengan sistem duniawi, kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal yang besar lagi kepada kita. Sebab prinsip hukum kapasitas adalah sejauh mana kapasitas kita sediakan, itu yang Tuhan isi. Tuhan tidak akan mengisi lebih daripada di luar kapasitas kita. Saya ulangi lagi, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal yang Ia miliki di luar kapasitas yang kita miliki. Kemungkinan selama ini kita sudah berdoa sambil berseru-seru dengan luar biasa dengan Tuhan. Bahkan doa saudara berkata, saya klaim janji Tuhan. Ya, saya ikat janji Tuhan. Ya, saya tualeni kenceng janji Tuhan. Mau ngomong apapun pokoknya klaim, ikat, taleni, ya. Saya akan goncangkan surga, ya. Apapun yang saudara katakan, akan tetapi sampai hari ini doa kita tetap belum ada jawabannya. Dengarkan ini, kemungkinan
Hari ini Tuhan memberitahu kepada saudara yang sedang berdoa seperti itu, bahwa Tuhan bukan tidak mau menjawab doa kita, tapi Tuhan minta lebih dulu kapasitas kehidupan rohani kita diperbesar, diperluas lebih dahulu. Baru segala apa yang Tuhan sediakan pasti akan datang dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, ayo kita lihat ya lebih dalam lagi. Jadi, kalau kita ingin dipercaya oleh Tuhan dengan suatu berkat ilahi dan janji-janjinya, maka pilihannya hanya satu, yaitu kita mau dan bersiap untuk diperbesar kapasitas kehidupan rohani kita lebih besar daripada sekarang ini. Lebih besar daripada sekarang ini. Apakah saudara dan saya siap bayar harga dalam memperbesar kapasitas hidup rohani kita? Ingat ya, hukum kapasitas. Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal lebih yang ia miliki di luar kapasitas kita. Jadi, kalau kita ingin dipercaya lebih oleh Tuhan, maka yang diperbesar adalah kapasitas hidup kita, daya tampung kita, hati kita, ruang hati kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita memperbesar kapasitas kehidupan rohani kita? Sehingga kelak kita akan dipercaya hal-hal yang besar yang Tuhan sudah sediakan. Gimana caranya? Hari ini saya mau menyampaikan dua hal, ya. Besok akan saya sambung, tapi dua hal aja saya sambung. Saya akan sampaikan dua hal ini sesuai dengan perumpamaan talenta itu. Mari kita lihat yang pertama. Hal yang pertama untuk memperbesar kapasitas dalam hidup rohani kita. Yang pertama, lakukan dengan segera segala perintah Tuhan tanpa menunda. Lakukan dengan segera segala perintah Tuhan tanpa menunda. Matius 25 ayat 16. Ayat yang kita baca tadi, Matius 25 ayat 16. Matius 25:16 dikatakan seperti ini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Segera pergilah hamba itu dan menjalankan uang itu. Hamba itu yang diberi 5 talenta itu segera pergi dan menjalankan. Artinya apa? Tidak menunda-nunda dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak menunda-nunda apa yang Tuhan yang perintahkan. Yang kedua, memberikan arti seperti ini. Memberikan respon dengan cepat kepada apa yang Tuhan suruh lakukan. Memberikan respon dengan cepat dengan apa yang Tuhan suruh lakukan. Saudara dengarkan ini. Ini sesuatu motivasi yang sangat baik sekali. Dengarkan baik-baik. Sejauh mana hati kita dalam menghormati Tuhan dan firman-Nya. Dengar ya, dengar baik-baik ya. Sejauh mana hati kita dalam menghormati Tuhan dan firman-Nya, maka disitulah letak kecepatan respon kita kepada Tuhan yang sedang memerintahkan untuk melakukan kepada kita. Sejauh mana hati kita dalam menghormati Tuhan dan firman-Nya, nah disitulah letak kecepatan respon kita kepada apa yang Tuhan perintahkan. Oh, ini dalam sekali. Ini dalam sekali. Ulangi ya. Sejauh mana hati kita dalam menghormati Tuhan dalam hidup ini, maka disitulah letak kecepatan respon kita kepada apa yang sedang Tuhan perintahkan. Semakin tinggi kita menghormati Tuhan, semakin cepat kita merespon dengan apa yang Tuhan perintahkan. Semakin rendah kita menghormati Tuhan, semakin lambat kita akan merespon apa yang Tuhan perintahkan. Itu prinsip. Jadi kalau kita menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi dan benar-benar kita menghormati, respon kita itu akan cepat sekali melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, disinilah kita bisa lihat ukuran kehidupan rohani kita itu sebenarnya dalam menghormati Tuhan itu letaknya di mana? Posisinya di mana? Kita betul-betul menempatkan Tuhan di atas segalanya. Kalau di atas segalanya, berarti respon kita kepada perintah Tuhan pasti cepat. Ayo kita dengar baik-baik. Ada harga ketaatan yang harus kita bayar untuk dapat dengan cepat memberikan respon terhadap perkataan dan segala perintah Tuhan. Jadi yang pertama, untuk bisa
bisa memperbesar kapasitas rohani kita, maka setiap kita harus memberikan respon dengan cepat apa yang Tuhan perintahkan tanpa menunda. Amin, haleluya. Yang kedua, cara memperbesar kapasitas kehidupan rohani kita agar kelak kita dipercaya hal yang besar oleh Tuhan, belajar setia dengan perkara-perkara yang kecil. Matius 25:21. Apa yang dikatakan oleh tuannya kepada hamba yang dipercaya 5 talenta kemudian menghasilkan 10 talenta? 21. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hal yang kedua, saudara perhatikan, untuk bisa memperbesar kapasitas rohani kita, maka saudara lihat ini. Lihat ini, di sini kita harus lebih dulu setia dari perkara-perkara yang kecil lebih dulu. Untuk memiliki suatu kapasitas kehidupan rohani yang besar, kita harus melewati yang namanya proses. Dengar ini, tidak ada instan dalam memulai suatu kepercayaan dari Tuhan. Semua harus melewati proses. Kalau Anda sedang menghadapi proses dalam hidup ini, dengar ini adalah caranya Tuhan. Anda ada dalam tracknya Tuhan yang benar. Sebab Tuhan tidak ingin kita mendapatkan instan, namun akhirnya akan merusak hidup kita sendiri. Semua yang dari Tuhan harus melewati proses. Daud sekalipun sejak muda sudah diurapi jadi raja menggantikan Saul. Namun Daud adalah orang yang setia dalam menantikan waktu Tuhan tiba bagi dia. Sekalipun ia sudah diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel, setelah diurapi oleh Samuel, apa yang terjadi? Daud tidak langsung masuk istana. Daud tidak langsung bekerja di istana. Tetapi ia kembali menjadi penggembala domba milik keluarga yang jumlahnya 2-3 ekor. Ini loh, raja, diurapi jadi raja, tapi kembali dalam habitatnya, menggembalakan kambing domba milik keluarganya, hanya jumlahnya 2-3 ekor. Daud telah membuktikan sebagai orang yang setia dalam perkara yang kecil. Itu sebabnya saat waktunya Tuhan tiba, ia diangkat menjadi Raja Israel. Dan ia memerintah 33 tahun lamanya. Keadaan kerajaan Israel menjadi aman dan tentram. Jadi saya akan simpulkan, dengarkan baik-baik. Jika kita mengembangkan semua kemampuan kita yang kita punya, sekecil apapun Tuhan akan membuatnya besar. Jika kita bertanggung jawab dengan tugas-tugas kecil dan sepele, Tuhan akan mempersiapkan kita untuk kepercayaan-kepercayaan yang besar. Jika kita jujur dan dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Dan jika kita setia dalam perkara-perkara yang tidak terlihat, Anda setia dalam doa, Anda setia mencari wajah Tuhan, Anda setia terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang dapat kita lihat. Tuhan ingin setiap kita harus memperbesar kapasitas rohani kita. Ada 2 hal yang hari ini sudah dengar. Yang pertama, kita harus menghormati nama Tuhan di atas segala-galanya, sehingga kita dapat memberikan respon dengan cepat segala perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita tanpa menunda. Yang kedua, kita harus setia dalam perkara kecil. Tuhan pasti akan percayakan perkara-perkara yang besar. Mari kita baca ayat yang terakhir. Firman ini akan menjadi janji Tuhan bagi kita yang mau memperbesar kapasitas rohani kita. Yesaya 54 ayat 2-3. Mari kita akan baca ayat yang terakhir. Yesaya 54 ayat 2-3. Anda jangan tutup dulu ya HP saudara. Ya, ayo kita baca Yesaya 54 ayat 2-3. Ini ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Firman ini akan menjadi janji Tuhan kepada kita yang mau memperbesar kapasitas kehidupan rohani kita. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tempat kediamanmu. Artinya
Mari saudara, hidup kita ini loh, mari jangan biarkan stagnasi. Kita ini sudah punya potensi, ada kapasitas dalam diri kita. Dan mari kita kembangkan. Tuhan ingin kita kembangkan. Jangan menghemat. Pancangkanlah kokoh patok-patok iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Maka engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Janji Tuhan, perlipat kali gandaan itu akan terjadi. Kepercayaan Tuhan yang lebih besar itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita memperbesar kapasitas kehidupan rohani kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan melihat kebenaran ini di minggu yang berikutnya lagi. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua akan diberkati dan sangat diberkati melalui firman Tuhan ini. Dan kita akan tahu posisi kita sekarang ini, sejauh mana kehidupan rohani kita dalam merespon kepada setiap perintah Tuhan. Sejauh mana kita ini setia dalam perkara-perkara yang kecil. Itu ciri-ciri kita akan bisa memperbesar kapasitas rohani kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Untuk mau diperbesar, di-upgrade kehidupan kapasitas rohani kita. Jangan situasi yang sekarang ini sedang mengepung kita menjadikan kita malah memperkecil kapasitas rohani kita, memperkecil iman kita, pengharapan kita, doa kita kepada Tuhan, memperkecil semua hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Jangan saudara, sebab Tuhan ingin kita justru memperbesar kapasitas kehidupan rohani kita. Tuhan akan mempercayakan apa yang Ia punyai sesuai dengan kapasitas yang ada dalam hidup kita. Jadi perbesarlah kapasitas hidup kita mulai hari ini. Maka engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, kata firman Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk mau diperbesar, di-upgrade kehidupan rohani kita. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Coba cek hidup kita 1,5 tahun yang lalu dengan hidup rohani kita sekarang ini. Apakah kapasitas kita makin kecil atau kapasitas rohani kita makin besar? Tuhan hanya bisa mempercayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah dirimu. Dan engkau akan mengembang. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah dirimu. Sekali lagi, siapkanlah dirimu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Sekali lagi, dan engkau akan mengembang ke kanan. Tuhan ingin setiap kita memperbesar kapasitas kehidupan rohani kita. Pancangkan kokoh patok-patokmu, jangan menghemat. Bentangkan kemah tempat kediamanmu. Tuhan ingin
mempercayakan hal-hal yang baru. Mari kita siapkan hati kita hari ini. Rindukan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Rindukan Tuhan, rindukan firman-Nya sekarang ini. Rindukan firman-Nya, rindukan Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Percayalah apa yang sedang Tuhan sediakan hari ini. Di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini, justru Tuhan ingin melipat kali gandakan segala berkat ilahinya atas hidup kita. Tuhan yang minta perbesar, upgrade seluruh kehidupan rohani kita. Sebab di dalam diri kita sudah ada potensi, ada potensi. Ada potensi. Ada potensi yang Tuhan mau perbesar. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Bapa dalam surga, kami bersyukur satu kesempatan Tuhan telah memberikan kepada kami hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya satu kesempatan hari ini kami boleh mendengar bahwa setiap kami sebenarnya sudah ada potensi. Potensi, ada kapasitas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan kami percaya dalam anugerah Tuhan, Tuhan menginginkan supaya kami memperbesar kapasitas dalam hidup kami. Karena Tuhan mau mempercayakan hal yang besar dalam hidup kami. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Hanya Engkau Hormati pribadinya. pribadi yang mengenal Ketika kita mengenal hatiku, dan menghormati pribadinya, kita akan memberikan respon yang yang cepat kepada setiap perintahnya. bagimu seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Melalui pujian ini, Tinggal dalam mulai hari ini perbesar kapasitas kehidupan rohani kita. kasih-Mu. Bangun keintiman dengan Tuhan, hormati Dia dengan sungguh-sungguh. Hanya Semua yang ada di ruangan ini, siapapun kita, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan menerima perjamuan kudus. Mari kuduskan, sucikan, tahirkan seluruh hidup kami. Kami akan mengambil persekutuan dalam kematian-Mu. Sebab kami percaya sejak di dalam Engkau segala sesuatu hidup lama kami sudah kami tinggalkan, sudah mati. Dan hidup yang kami hidupi sekarang ini adalah hidup yang baru di dalam Kristus, di mana segala potensi, segala kapasitas itu sudah diberikan kepada kami. Bahkan apa yang Tuhan sediakan kepada kami adalah satu potensi kapasitas untuk bisa menjadi besar di tangan-Mu. Kami yang kecil bisa menjadi besar, kami yang lemah bisa menjadi orang yang terkuat.
Itu sebabnya Tuhan, kami rindu merespon setiap firman-Mu hari ini. Dan kami percaya sejak di dalam Engkau, segala sesuatunya itu mungkin terjadi dalam hidup kami. Mari Tuhan, kerjakanlah melalui firman-Mu dalam hati kami, dalam roh kami, sehingga setiap kami dapat mengalami hal-hal yang baru yang Tuhan sedang sediakan di depan kami. Yaitu kami boleh mengalami sebuah kepercayaan yang Tuhan percayakan lebih besar lagi. Karena kami menyediakan kapasitas kehidupan rohani kami makin besar, makin lebar, makin luas di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu. Kuduskan, sucikan kami akan terima perjamuan kudus ini. Dan Kau akan melayakkan kami semuanya untuk kami menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Bapak Ibu Saudara akan dilayani oleh para pelayan perjamuan kudus. bagi-bagi bersama-sama. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sebuah kesempatan kami boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Oleh kasih dan anugerah-Mu, kami semuanya boleh menikmati hari ini bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Inilah roti yang kami angkat di atas kepala kami sebagai cara kami menghormati, menjunjung tinggi nama-Mu Tuhan. Nama-Mu yaitu nama Yesus yang telah menyerahkan hidup-Mu, yang telah menyerahkan tubuh-Mu di atas kayu salib, menderita bagi kami semuanya, mengalami sengsara bagi kami semuanya, bahkan mati di atas kayu salib, agar setiap dosa-dosa kami semuanya
ditebus, dan bahkan kami semuanya memperoleh kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami mengingat akan sengsara dan penderitaan dan kematian-Mu. Oleh sebab itu hari ini kami menyatu dengan kematian-Mu, supaya kami ingat bahwa hidup lama kami sudah berlalu. Hidup yang sekarang kami hidupi adalah hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kita makan bersama-sama pengucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala anugerah yang baru yang telah turun atas kami oleh kematian-Mu di atas kayu salib. Sekarang tiba saatnya kami mengangkat cawan. Dan cawan ini telah dimeteraikan oleh darah Yesus sendiri. Tuhan, kami bersyukur oleh darah-Mu, hidup kami yang tidak layak dilayakan. Hidup kami yang tidak patut dipatutkan. Hidup kami yang jauh daripada kekudusan, sekarang kami dikuduskan. Hidup kami dibenarkan, bahkan semua dosa-dosa kami sebesar apapun dosa kami sudah diampuni melalui darah Yesus. Dan sekarang kami menerima perkenanan daripada Tuhan. Kami akan meminum cawan yang mengandung darah Yesus ini, yang melambangkan darah Yesus ini telah membersihkan, menyucikan kami semuanya. Mengucap syukur di dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Saudara, sediakan bejana kita mulai hari ini. Minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Sediakan bejana wadah kita. Sediakan cawan hidup kita yang bersih, yang luas, yang dalam, yang besar, agar kapasitas kehidupan rohani kita ini makin besar, dan ketika Tuhan melihatnya, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang baru, hal yang besar dalam hidup kita semuanya. Jangan membawa bejana yang sama, sebab ketika bejana ini sudah penuh, maka minyak itu berhenti. Tuhan tidak akan bekerja, Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal yang ia punyai kepada bejana yang penuh, kepada bejana yang kapasitasnya kecil. Tetapi Tuhan akan mempercayakan hal yang dia miliki kepada orang-orang yang punya bejana yang besar. Itu sebabnya perbesar kapasitas kehidupan rohani kita semuanya. Melalui kesetiaan kita kepada Tuhan, respon kita kepada firman-Nya, setia dalam perkara yang kecil. Maka segala sesuatunya Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat perjamuan kudus, buat kebenaran-Mu yang sudah hadir dalam hidup kami. Biar mulai hari ini di bulan yang baru ini kami semua terus membangun kehidupan rohani kami untuk menjadi orang-orang punya kapasitas rohani yang besar. Sehingga kelak Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang baru yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Sebab di dalam diri kami ada potensi untuk melakukan, untuk membuat pelipat kali gandaan. Apa yang kecil menjadi besar, apa yang lemah menjadi kuat. Kami percaya potensi itu ada dalam diri kami. Sekarang kami mensyukuri bahwa di dalam kami ada Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa. Dan itu akan dibuktikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar ini. Semua yang kami dengar dari firman ini akan terjadi dalam hidup kami, akan berlaku dalam hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita telah menerima perjamuan kudus mengingatkan akan bukti cinta Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan hari ini akan berlanjut di minggu-minggu yang akan datang. Jadi pastikan kita jangan sampai kehilangan berkat dari lanjutan dari firman ini.
Minggu ini kita belajar memperbesar kapasitas, ingat dua kunci, gercep dan secil, oke? Gercep gerak cepat, setia perkara kecil, oke? Dan itu pasti terngiang-ngiang dalam hidup kita. Kita mesti terus gerak cepat, merespon apa yang Tuhan mau, dan terus setia dalam hal perkara yang kecil. Semua hal yang ada di dunia ini yang terkonsep di dalam dunia bisnis, itu terjadi semua pasti terinspirasi dari Tuhan. Bahwa para pekerja itu selalu menghormati tuannya, para pekerja melakukan yang terbaik untuk dapat promosi, para pekerja bahkan mungkin sikut kanan kiri cari muka untuk dapat promosi dari bos. Kalau kita bisa lakukan itu di dunia, kenapa Tuhan di atas segala Tuhan yang menuntut kapasitas kita lebih besar kita tidak bisa lakukan? Apakah kita seperti kebanyakan pekerja, kalau ada bosnya saja kita cari muka, kalau tidak ada bos kita malas-malas? Bukankah Tuhan itu meski tidak terlihat, kita ini di hadapan Tuhan tuh Tuhan mengerti sampai kedalaman kita, seperti pujian terakhir yang kita nyanyikan. Jadi meskipun secara kasat mata kita tidak melihat bos di atas segala bos, tapi biarlah kita tidak tiru-tiru seperti kebanyakan pekerja lainnya yang hanya cari muka jika ada bos. Biarlah tanpa kita lihat secara kasat mata kita tahu Tuhan pun mengerti kedalaman hati kita. Kita mau dapat promosi lebih besar dari Tuhan, amin. Perbesar kapasitas kita, gerak cepat karena kita menghormati Dia dan setia melakukan perkara yang kecil. Mulailah dari hidup kita hari ini dan seterusnya. Puji nama Tuhan. Pengumuman selama seminggu adalah ibadah cawan dan kecapi. Diundang Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya pelayan Tuhan, tapi setiap kita yang rindu untuk beribadah, berdoa syafaat, berkooperat bersama, memuji dan membesarkan nama Tuhan, mari datang bersama-sama. Saya jamin Bapak Ibu lebih difreshkan lagi, karena berbeda dengan jamuan saat kita ibadah hari Minggu. Cawan dan kecapi itu mesti lebih dapat fresh charger yang lebih besar lagi. Secapek-capeknya kita di hari Rabu datang pasti lebih luar biasa lagi. Jadi saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, luangkan waktu di hari Rabu untuk kita charge. Bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama di hari Rabu. Itu saja pengumuman, dan hari Jumat ada latihan untuk pelayan Tuhan dari jam 6 untuk kaum muda dan sampai dengan selesainya untuk umum. Hari Sabtu Royal Priesthood atau remaja di gereja jam 6, dan hari Minggu kita kembali mengadakan ibadah bersama di Minggu pagi pukul 7 pagi. Minggu sore belum ada, dan jangan lupa streaming YouTube tetap ada di channel YouTube GPI Rehoboth. Untuk sekolah minggu tidak ada lagi channel YouTube, sekolah minggu datang secara langsung di tempat ini dengan protokol kesehatan jam 7 pagi. Demikian pengumuman untuk minggu ini, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Mari saudara sekalian, di bulan yang baru, di minggu pertama ini adalah saat yang paling tepat kita mengenadahkan hati dan tangan kita di hadapannya. Itu bukti kita berserah dan percaya. Sepanjang bulan ini ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat ilahi dari Tuhan, ada berkat jasmani dari Tuhan, ada damai sejahtera, ada kesukaan, ada banyak perkara yang Tuhan akan perbuat di sepanjang bulan ini. Dan biar dengan tangan mengenadah dan hati yang mengenadah, kita akan mengharapkan berkat Tuhan ini turun atas kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu sudah meninggalkan tempat ini, dari tempat ini terpancar anugerah daripada Bapa di surga, melimpah turun atas hidupmu sekarang ini. Berkat damainya, sukacitanya, berkat perlindungan penyertaannya, berkat daripada kasih sayangnya, bahkan berkat atas kesehatan saudara, berkat atas setiap usaha pekerjaan yang saudara kerjakan, berkat atas anak-anak saudara, dan berkat atas masa depan saudara. Setiap saudara, di dalam saudara
ada potensi untuk melipat kali gandakan segala berkat Tuhan ini sesuai dengan kapasitas yang saudara berikan kepada Tuhan. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, kiranya kelimpahan daripada surga turun atas hidup saudara, dan Anda akan nikmati mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.